kemudian tentunya ada dua. Ada yang menggunakan media sosial untuk kebaikan, untuk produksi, untuk cita-cita, untuk misi, dan bahkan untuk ekonomi. Banyak yang berhasil di situ. Tetapi juga banyak juga korbannya. Hari ini yang menghuni tempat pelatihan pendidikan khusus anak remaja di Jawa Barat, termasuk yang di sini ada 39 orang, itu bukan hanya mereka yang tiap hari tawuran pakai celurit, bukan hanya mereka yang tiap hari ngobat, tetapi mereka yang menghabiskan waktu siang dan malamnya sampai dini hari untuk main ML. Dulu waktu saya kuliah ML itu bikin le. Sekarang mobil. Akhirnya mereka tidak sekolah. Orang tuanya dilawan, kakeknya digebukin. Kan terjadi seperti itu. Nah, tapi kalau yang di sini duduk semua adalah bukan yang mengendalikan, bukan yang dikendalikan, tapi yang mengendalikan. Jadi bermedia sosial tuh emosi kita. Kita ini mau jadi korban, menjadi objek apa subjek. Kalau kita jadi subjek, kita bisa jadi kaya raya dengan media sosial. Kalau kita jadi objek, kita bisa jadi sengsara dengan bermedia sosial. Maka bermedia sosialnya yang sehat. Untuk itu ada tingkatannya. Gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat edaran untuk para bupati, wali kota, kepala dinas pendidikan kabupaten kota, kepala kementerian agama, dan para kepala sekolah. Yaitu anak-anak SD dan SMP itu dilarang menggunakan handphone dalam proses interaksi di sekolah. Kalau di rumah itu tanggung jawab orang tuanya, bukan tanggung jawab sekolah. Nah, kemudian dunia digital itu penting-penting, tetapi sebelum dunia digital harus melewati dunia manual. Artinya tradisi untuk menggunakan menulis pakai pulpen harus dilakukan. Tradisi melukis dengan kanvas harus dilakukan. Tradisi membuat gambar bangunan yang disebut dengan produk arsitektur dengan penggaris harus dilakukan. Tradisi berjalan kaki harus dilakukan. Kenapa? Kalau ujuk-ujuk langsung ke dunia digital, Anda nggak belajar dulu 4x4 berapa, 5x5 berapa, langsung pakai mesin hitung, Anda nanti roboh otak kirinya. Nah, apa? Saya terakhir, saya 5 menit saya bicara terakhir, bahwa siapa saingan terberat kita? Digital. Tiongkok. Siapa? Siapa? Yang jelas, yang keras. Siapa? Siapa? Anak Tiongkok apa yang dilakukan? Ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, setiap hari badannya berkeringat, fisiknya dilatih kungfu, masuk sekolahnya dibikin barisan yang sangat indah, gerakan koreografer tarinya hebat. Kemudian baru setelah dewasa dia memasuki era digital. Pertanyaannya adalah, kita yang menguasai dunia digital apa kita yang terkuasai? Dengan Jepang kalah siapa kita? Kalah kita. Dengan Korea kalah siapa? Kita objek apa subjek? Kita objek apa subjek? Kita penjual apa pembeli? Kita yang punya produksi apa pemakai? Dan yang terakhir saya ngomong dengan teman-teman jajaran TNI Polri. Apa kelemahan generasi hari ini? Kelemahannya adalah tulang-tulangnya rapuh. Jadi kalau latihan militer itu lari dari loncat dari mobil, kakinya patah. Yang main pacok, tangannya patah. Kenapa? Karena sejak kecil sudah tidak digerakkan. Ini bahaya. Nanti kesehatan tubuh Anda semakin menurun. Keringatnya nggak keluar, energinya tidak, kalorinya tidak dibakar. Apa yang terjadi? Konsumsi gulanya setiap hari adalah gula-gula kimiawi yang didapat di warung-warung yang dalam bentuk minuman. Maka bukan hanya terpapar dari sisi otak kanannya yang rusak, tetapi apa yang terjadi adalah kemampuan fisiknya semakin menurun, ancaman penyakitnya semakin kuat. Dan saya khawatir nanti ada lost generation, ada lost generasi di mana generasi kita secara fisik lemah, badannya tidak sehat,
secara otak lemah karena dia sudah terpapar. Sedangkan Indonesia, negeri yang kaya raya akan sumber daya alam, sumber daya mineral, sumber daya kelautan. Saya khawatir bangsa lain bisa mengambil dengan cepat karena generasinya sudah generasi yang mabuk digital, mabuk obat, dan yang paling utama adalah mabuk eksimer dan sejenisnya yang saya lihat di setiap sudut kota itu selalu ada. Kalau mabuk cinta nggak ada masalah, karena hidup tak ada makna tanpa cinta. Dunia tidak seindah ini tanpa cinta, tetapi Anda tidak boleh diperbudak oleh cinta. Nah, itu. Terima kasih ya, semangat, semangat. Jawa Barat, jempolnya mana? Jawa Barat, Jawa Barat, Purwakarta. Pokoknya sekarang kalau Anda kelihatan oleng di sekolahnya, kepada para guru yang sudah nggak masuk sekolah kesiangan terus, oleng di sekolah, terlibat tawuran, minum obat, terus kemudian terlibat kegiatan-kegiatan kriminal, segera kepala sekolahnya menghubungi Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kami akan angkut ke rumahnya bersama orang tuanya. Nanti sepakat? Mau diangkut nggak? Sekarang pada mau, karena nanti di bulan Juli ini kami akan membuat pelatihan siswa-siswa terbaik di Jawa Barat di Pusat Pelatihan Pendidikan Militer di Lembang, karena kita perlu orang-orang hebat masuk area pendidikan militer, karena besok dia akan menjadi akademi militer, akademi polisi, akademi angkatan udara, akademi angkatan darat. Betul gak? Terima kasih. Mangga Bu Menteri, dipersilahkan. Tepuk tangan semuanya.